Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Semoga teman-teman semua baik-baik saja. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Saifullah. Di era revolusi 4.0 ini sudah dikatakan sangat maju dengan berkembangnya teknologi yang ada pada saat ini, atau biasa disebut era globalisasi. Ketika teman-teman menonton video kami ini, itu merupakan dampak positif yang dihasilkan dari globalisasi. Karena dengan berkembangnya teknologi yang ada, teman-teman dapat menonton atau melihat video kami ini. Akan tetapi, selain dampak positif yang dihasilkan dari era globalisasi ini, ada pun juga dampak negatif yang dihasilkan dari era globalisasi ini. Salah satunya yaitu ketidakadilan masyarakat. Di tengah era globalisasi, isu minoritas kian kencang dan mewabah. Di saat teknologi semakin canggih, membuat dunia menjadi semakin berjarak. Seorang ahli mengatakan globalisasi telah membawa ledakan berupa informasi yang tidak benar, sehingga melahirkan gesekan sosial. Semakin kita mengglobal, timbul rasa takut akan kehilangan jati diri, agama, dan etnis, yang membuat seorang melakukan proteksi secara berlebihan hingga mengancam mereka yang berbeda, terutama kelompok minoritas. Seperti berita di media berikut. Warga untuk tinggal di sebuah dusun di Bantul ditanggapi Setara Institut. Wakil Ketua Setara Institut Bonar Tigor Naib Pospo menyatakan permasalahan ini tidak sesuai dengan konstitusi di Indonesia. Perlu adanya strategi tegas dari pemerintah untuk mencegah hal serupa kembali terjadi. Bonar Tigor juga menyayangkan hal ini masih terjadi di Indonesia, khususnya Yogyakarta yang dikenal sebagai daerah dengan toleransi tinggi. Hal yang bertentangan dengan konstitusi kita ya. Konstitusi kita mensyaratkan setiap warga diperlakukan sama, tidak ada diskriminasi. Apapun latar belakang sosialnya, agamanya, etnisnya, budayanya, begitu ya. Dan tidak ada larangan bagi seorang warga negara Indonesia untuk tinggal dimanapun di daerah yang termasuk daerah Republik Indonesia, gitu ya. Jadi itu sangat disayangkan, apalagi menurut catatan kami gitu ya, ini di Kabupaten Bantul Yogyakarta ini sudah berapa kali peristiwa yang seperti ini gitu ya. Dan Jogja kita tahu kan adalah, kita selalu mengatakan Jogja ini city of tolerance gitu ya, di mana peran dari Sri Sultan yang begitu unik. Sebelumnya, warga yang bernama Slamet Jumiarto dan keluarganya mengontrak sebuah rumah di Dusun Karet, Kecamatan Pleret, Bantul, Yogyakarta. Slamet mengontrak sejak 29 Maret lalu, namun saat menyerahkan surat kelengkapan kepada Ketua RT, Slamet ditolak tinggal di wilayah ini karena beragama non-Muslim. Kepala Dukuh Karet pun mengatakan larangan sudah diterapkan sejak 2015. Slamet Jumiarto akhirnya memutuskan untuk mencari rumah kontrakan di wilayah lain. Sekarang mari kita dengar bersama pendapat generasi muda akan pentingnya wawasan Nusantara guna menghadapi tantangan global di era revolusi 4.0 ini. Kepada teman-teman dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ninggraini. Di sini saya akan memberikan sedikit pendapat. Ini situasi itu memang dalam beberapa hal alamiah, karena negara otoritarisme itu berakhir karena kebebasan dibuka. Kemudian kontestasi publiknya menjadi semakin luas dan aktornya berkontestasi juga semakin berganti. Orang tersebut ditolak karena tinggal di Dusun Karet, Kecamatan Pleret, Bantul, daerah istimewa Yogyakarta, karena ia menganut agama Katolik, sementara warga setempat semua beragama Islam. Tetapi pada situasi itu, pemerintah harus segera mendorong adanya kesepakatan bagaimana ruang publik dikelola secara bersama-sama dengan prinsip kesetaraan dan non-diskriminasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadil Suad dari kelas akuntansi D dengan NIM 2102211000155. Pada kesempatan saat ini saya akan menyampaikan pendapat saya tentang suatu desa yang melarang adanya umat beragama yang non-Muslim. Menurut saya, hal ini merupakan suatu yang sangat bertolak belakang dengan
Pancasila sebagai dasar negara kita. Nah, ini keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dan juga sila yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Dan mengingat bahwasanya di Indonesia itu terdapat beribu-ribu pulau, beribu-ribu bahasa, dan ada bermacam-macam agama yang berada di Indonesia. Menurut saya Indonesia itu harus terbuka. Tidak boleh ada peraturan non-muslim, tidak boleh ada di daerah ini. Tidak ada peraturan itu di Indonesia. Jadi Indonesia itu semua ada, Kristen, Katolik maupun agama-agama lain, apalagi Islam itu ada semuanya di Indonesia, bersatu di Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam Bhinneka Tunggal Ika. Mungkin cuma itu pendapat dari saya. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wildatun Firdausia. Di sini saya akan memberikan pendapat tentang video diskriminasi agama yang terjadi di Kabupaten Bantul, Yogyakarta. Menurut pendapat saya tentang video diskriminasi agama yang sedang terjadi di Kabupaten Bantul, Yogyakarta tersebut adalah kita sebagai makhluk sosial harus mempunyai sikap toleransi antar sesama. Karena dari sikap toleransi tersebut, kita dapat saling menghormati dan menghargai antara yang satu dengan yang lainnya. Walaupun negara Indonesia sendiri mempunyai banyak perbedaan, yaitu baik dari agama yang dianut, ras, budaya, dan juga bahasa. Nah, menurut saya, aturan yang berlaku di dalam video diskriminasi agama yang sedang terjadi di Kabupaten Bantul, Yogyakarta itu sudah bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, karena video tersebut tidak mengajarkan kita untuk mempunyai sikap toleransi antar sesama. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan tentang pendapat video diskriminasi agama yang sedang terjadi di Kabupaten Bantul, Yogyakarta. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofyan Rahman. Saya di sini akan berpendapat tentang adanya aturan larangan warga non-muslim yang ingin tinggal di dusun di Desa Pleret, Bantul, Yogyakarta. Di sini, menurut saya, aturan tersebut sudah melanggar HAM dan tidak menerapkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Seperti sila yang pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Di situ kita diperbolehkan untuk menganut agama sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Maka dari itu, Kabupaten Yogyakarta harus menindaklanjuti adanya aturan tersebut agar aturan tersebut tidak dicontoh oleh daerah-daerah lain, dikarenakan hal tersebut dapat merusak nama baik Yogyakarta, terutama dengan Indonesia sendiri, dikarenakan Indonesia itu terkenal dengan rasa toleransi yang sangat besar. Dikarenakan Indonesia terdapat banyak suku, ras, budaya, bangsa, bahasa, dan agama. Di situ kita diperlukan adanya sikap toleransi terhadap sesama. Jika kita tidak mempunyai rasa toleransi, di situ akan timbul kerusakan, perpecahan, bahkan yang lebih parah lagi itu akan menimbulkan peperangan. Maka dari itu, untuk mencegah hal tersebut terjadi, adanya semboyan yang berbunyi Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Seperti itu. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suyanto. Jadi di sini saya akan menyimpulkan tentang dampak dari globalisasi. Kesimpulannya, globalisasi itu banyak mengeluarkan dampak positif dan negatif bagi kehidupan manusia. Sebagai manusia yang disiplin, kita harus bisa memilah dampak yang harus dibuang dan dampak yang harus diambil dari globalisasi itu. Dan kita juga harus memikirkan dampak globalisasi ke depannya untuk masa depan kita. Kita harus tetap mementingkan kebersamaan dengan masyarakat yang lain dibandingkan dengan hal-hal yang lain. Nah, maka dari itu diperlukan implementasi dari wawasan Nusantara untuk mengurangi dampak negatif yang sering terjadi karena globalisasi. Mungkin cukup sekian kesimpulan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.